Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Imaluddin, kelas 41 SDM, jurusan S1 Manajemen, mata kuliah Manajemen Perubahan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai perubahan dan pengembangan organisasi. Definisi daripada pengembangan organisasi adalah seperti yang dikatakan oleh Richard Beckhardt. Pengembangan organisasi adalah suatu perubahan berencana, suatu usaha menyeluruh yang memerlukan dukungan dari pucuk pimpinan, yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui penggunaan berbagai teknik intervensi dengan menerapkan pengetahuan yang berasal dari ilmu-ilmu perilaku. Selanjutnya, apa sih tujuan dari pengembangan organisasi itu? Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk pengembangan organisasi ialah untuk meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Nah, bagaimanakah karakteristik daripada pengembangan organisasi itu? Itu ada 3. Yang pertama, integral. Dan yang kedua, universal. Dan yang ketiga, partisipasi total. Untuk tahapan pengembangan organisasi sendiri itu terdiri dari problem perception. Yang kedua adalah diagnosa. Yang ketiga adalah unfreezing. Dan yang keempat adalah increased experimentation. Dan yang kelima adalah rephrasing. Dan yang keenam adalah limiting change efforts. Nah, untuk karakteristik pengembangan organisasi sendiri adalah mengembangkan para pegawai adalah suatu yang pokok. Dia adalah dasar dari tiang manajemen yang baik. Usaha-usaha terencana diperlakukan atau diperlukan untuk pengembangan. Pegawai yang cakap merupakan kekayaan organisasi yang paling besar. Selanjutnya adalah perubahan organisasi. Kekuatan-kekuatan penyebab perubahan. Yang pertama adalah kekuatan eksternal. Dan yang kedua adalah kekuatan internal. Selanjutnya adalah cara-cara penanganan perubahan. Cara yang pertama adalah dengan pendekatan pertama. Dan yang kedua adalah pendekatan kedua. Selanjutnya kita berbicara mengenai penolakan terhadap perubahan. Yang pertama adalah orang mungkin menyangkal bahwa perubahan sedang terjadi. Dan yang kedua, orang mungkin mengabaikan perubahan. Dan yang ketiga, orang mungkin menolak akan perubahan. Dan yang keempat, orang mungkin menerima perubahan dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Dan yang kelima, orang juga mungkin mengantisipasi perubahan dan merencanakannya. Nah, bagaimana sih cara penanggulangan penolakan terhadap perubahan? Penolakan terhadap usulan perubahan merupakan suatu petunjuk bagi manajer bahwa ada sesuatu yang salah dengan usulan atau kesalahan yang telah dibuat dalam perjanjiannya.
Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai proses pengelolaan perubahan. Proses pengelolaan perubahan harus mencakup dua gagasan dasar bila perubahan adalah mengarah pada efektivitas organisasi. Yang pertama, ada redistribusi kekuasaan dalam struktur organisasi. Dan yang kedua adalah redistribusi ini dihasilkan dari proses perubahan yang bersifat pengembangan. Selanjutnya adalah pendekatan perubahan organisasi yang terdiri dari beberapa atau tiga. Yang pertama adalah pendekatan struktural. Dan yang kedua adalah pendekatan teknologis. Dan yang ketiga adalah pendekatan terhadap orang. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai perubahan dan pengembangan organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.